Pulang ke bekas pangeranna, kisah-kisah na buwe, kisah-kisah na sedih di Aceh Singkil, bekas danauna di Aceh Singkil, bekas danauna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Faras Jauza Nabila. Saya utusan dari Aceh Singkil. Saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Danau Bungara yang ditulis oleh Kartini Zahara. Danau Bungara merupakan danau terluas di Aceh Singkil. Danau tersebut sangatlah indah. Tetapi teman-teman, ternyata di balik keindahan Danau Bungara yang menghipnotis pandangan mata tersebut, Danau Bungara menyimpan sebuah legenda yang tak banyak orang tahu. Mau dengar tidak ceritanya, teman-teman? Mau. Pada zaman dahulu, tersebutlah sebuah desa lentong yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Kana. Raja Kana mempunyai seorang permaisuri yang bernama Karimun dan memiliki seorang putra yang bernama Sahudang. Setelah sekian lamanya, sang raja pun mulai berpikir akan kelanjutan kepemimpinannya dan kerajaannya di samping anaknya yang sudah dewasa. Kemudian dia pun memanggil permaisurinya dengan sebutan Mak Puka. Wahai Mak Puka, tidakkah engkau melihat putra kita Sahudang? Tanpa terasa dia sudah dewasa. Sudah sepatutnya kita carikan ia pendamping hidup, kata sang raja. Ya Kanda, aku mendengar bisik-bisik di kalangan istana bahwasannya putra kita itu sangat tampan dan sangat baik seperti ayahnya. Sudah sepatutnya kita carikan ia pendamping hidup, kata sang ratu. Kemudian sang raja pun mulai terbayang akan sosok Siti Ainun yang cantik dan lemah lembut. Ia adalah putri dari Raja Adil, pemimpin kerajaan Danau Lincir. Kemudian sang raja pun memanggil putranya Sahudang. Wahai Sahudang putraku, kemarilah duduk bersama ayah dan ibundamu sebentar. Iya ayahanda dan ibunda memanggil Ananda. Ya wahai putraku, kami melihat bahwa engkau sudah dewasa. Sudah sepatutnya engkau mendapat pendamping hidup. Bagaimana jika putri dari kerajaan Lincir kita lamar untuk menjadi pendampingmu? Kata sang raja. Sejauh ini Sahudang masih memilih untuk diam dan tertunduk malu. Tetapi teman-teman, ternyata diam-diam Sahudang memikirkan sosok Siti Ainun yang cantik dan lemah lembut. Dia pertama kali bertemu dengan Siti Ainun saat sedang berburu kijang. Tanpa disengaja, ia melihat sosok Siti Ainun sedang memetik bunga di hutan ditemani oleh dayang-dayangnya. Saat itu pula lah Sahudang mulai mengenal cinta. Ia selalu membayangi sosok Siti Ainun untuk mengantar tidurnya. Melihat raut wajah anaknya yang berbinar-binar, sang raja pun tahu akan perasaan anaknya tersebut. Bagaimana wahai putraku? Mengapa kami belum mendengar jawabanmu? Kata sang raja. Iya ayahanda, Ananda sangat setuju dengan pilihan ayahanda. Jawab Sahudang. Sang raja
senang. Sehingga keesokan harinya sang raja pun mulai bergegas menemui seulangkei atau penghubung dan menyampaikan bahwa ia ingin melamar Siti Ainun. Kemudian seulangkei dan seorang janang atau juru bicara pergi ke kerajaan Lincir. Setibanya mereka di sana, kedatangan mereka disambut oleh raja dengan baik. Dan sehingga seuntil kata-kata pun mulai terucap dari bibir janang raja. Setelah berbincang-bincang panjang lebar, seulangkei dan seorang janang pulang ke kerajaan Lentong untuk menyampaikan bahwa lamaran raja diterima. Aminah, ibunda Siti Ainun, sangat senang tak kalah mendengar percakapan suaminya dan juga utusan Raja Kanang. Putriku, kini engkau telah dewasa, nak. Sudah ada laki-laki yang akan meminangmu. Ibunda sangat senang, putriku. Wahai ibunda, siapakah gerangan laki-laki yang akan meminangmu? Tanya Siti Ainun. Tetapi sang ratu hanya tersenyum mendengar jawaban putrinya tersebut. Di sisi lain, seulangkei dan seorang janang sudah sampai ke kerajaan Lentong dan memberitahu bahwa lamaran Raja Kanal diterima. Raja Kanal pun sangat senang dan membuat sebuah pesta, yaitu mangan mengadat dengan memotong 7 ekor kerbau dan mengundang seluruh rakyatnya dan rakyat kerajaan Lincir. Kemudian Siti Ainun mendapat undangan spesial, tetapi dia masih malu-malu untuk menghadiri pesta tersebut. Wahai ayahanda, izinkan ananda tetap di istana saja. Baiklah wahai putriku, jaga dirimu baik-baik. Kemudian Raja Adil dan juga permaisurinya beserta rakyatnya pergi ke kerajaan Lentong. Setibanya mereka di sana, pesta pun mulai digelar dengan meriahnya, walau Siti Ainun tak hadir di pesta tersebut. Kemudian Raja Kanal pun mulai terpikir akan calon menantunya dan menyuruh prajuritnya untuk mengantarkan bingkisan makanan ke kerajaan Lincir. Kemudian mereka pun memulai perjalanan. Karena perjalanan yang sangat jauh, prajurit pun kelaparan dan memakan bingkisan tersebut dan menyisakan sisa-sisa untuk putri raja. Perjalanan pun dilanjutkan sehingga mereka pun sampai ke kerajaan Lincir. Wahai Tuan Putri, ini ada bingkisan makanan dari Raja Kanal. Ya, tunggu sebentar. Wah, kalian sangat baik padaku. Siti Ainun pun sangat senang dan membuka isi bingkisan makanannya tersebut. Kemudian sang raja pun pulang dan melihat putri kesayangannya sedang menangis. Mengapa engkau menangis, wahai putriku? Tanya sang raja. Tetapi Siti Ainun hanya diam. Ketika ditanya sekali lagi, barulah Siti Ainun menjelaskan isi bingkisan makanannya yang hanya sisa-sisa. Sang raja pun sangat marah. Apa? Hanya sisa-sisa? Kemudian sang raja pun mengirimkan sepucuk surat yang menyatakan perang karena merasa terhina akan perbuatan Raja Kanal tersebut. Ketika surat sampai ke Raja Kanal dan dibaca olehnya, apa-apaan ini? Mengajak perang? Siapa takut? Kemudian
Kemudian perperangan antar dua kerajaan pun dimulai. Sing, sing, sing. Karena perperangan yang sangat lama, banyak prajurit yang jatuh sakit karena obat-obatan dan juga makanan mulai habis. Kemudian kedua raja pun mulai berpikir bagaimana cara melanjutkan perperangan tersebut. Kemudian mereka mendapat siasat dengan mengadu dukun-dukun sakti yang mereka miliki. Dukun sakti pun mulai dikerahkan dan mengeluarkan semua kesaktiannya. Karena perperangan yang memakan waktu berbulan-bulan lamanya, tiba-tiba dari masing-masing ubun-ubun dukun keluarlah asap hitam yang menandakan bahwa mereka sudah mengeluarkan semua kesaktiannya. Tiba-tiba petir pun mulai menyambar-nyambar. Wah, wah! Hujan pun turun dengan derasnya. Bumi pun mulai berguncang-guncang. Kedua raja pun mulai menyesali perbuatannya. Karena hujan yang turun berhari-hari, permukaan air pun naik. Kemudian Siti Ainun dan ibundanya dipindahkan ke Pulau Belen, yang artinya pulau besar. Sahudang pun dipindahkan ke Pulau Kedep, yang artinya pulau kecil. Pulau Belen dengan Pulau Kedep memang tidak berjauhan tetapi berbeda pulau. Berkali-kali Sahudang berenang untuk menemui taman hatinya, tetapi selalu dapat dicegah oleh pengawal. Dan hampir setiap hari Siti Ainun memandangi Pulau Kedep dengan penuh harapan dan penyesalan. Andai saja aku bisa memendam rasa sedihku, tidak akan terjadi perperangan seperti ini. Kemudian ibundanya pun merasa kasihan melihat putrinya tersebut. Kasihan kan si putri, teman-teman? Jadi sang ibundanya pun memanggil Siti Ainun. Anakku, kemarilah, jangan kau siksa batinmu seperti itu, panggil sang ratu. Tidak ibunda, tidak, aku akan menunggunya, ia pasti datang. Mendengar jawaban anaknya tersebut, teman-teman, sang ratu agak sedikit kesal dan menarik tangan anaknya secara paksa. Ayo kita pulang, Ainun. Ayo. Tidak, ibunda. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi, ibunda. Aku tak bisa begini terus. Kemudian Siti Ainun pun berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, akhirilah hidupku, ya Allah, akhirilah. Ubahlah aku menjadi sekutu bunga. Tiba-tiba angin pun mulai bertiup kencang. Bumi pun mulai berguncang-guncang. Badan sang putri pun kaku, dan jari kakinya telah berubah menjadi akar. Tubuhnya berubah menjadi batang, dan lengannya berubah menjadi daun. Hanya wajahnya yang tersisa. Ainun, kenapa kamu, nak? Kenapa? Maafkan kami, nak. Tidak, ibunda. Ainun yang bersalah. Ainun yang meminta maaf. Sampaikan pesan Ainun kepada ayah anda dan kekasih anda. Selamat tinggal, ibunda. Dalam sekejap wajah Siti Ainun berubah menjadi sekuntum bunga yang indah. Dan ibundanya pun meneriakkan nama anaknya dan memeluk tubuh anaknya yang telah menjadi bunga. Anakku! Jangan tinggalkan ibu, nak. Jangan tinggalkan ibu. Kemudian tanah yang mereka injak berubah menjadi lebih besar dan menenggelamkan mereka.
mereka pun lenyap. Dan di Pulau Kedung, Sahudam yang mengetahui bahwa tampakan hatinya telah berubah menjadi bunga, sangat sedih dan jatuh sakit, akhirnya meninggal. Sejak kejadian itu teman-teman, danau tersebut diberi nama Danau Bungara yang artinya danau bunga dan ratu. Ada 3 pesan moral yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Yang pertama, jika kita diberi kepercayaan, kita harus amanah. Yang kedua, jika ada permasalahan, kita harus menyelidikinya dulu. Dan yang ketiga, jika ada suatu perkara, kita harus memusyawarahkannya dengan kepala dingin. Cukup sekian cerita legenda Danau Bungara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat para jauh-jauh. Sini aja, Nak. Rizky peserta nomor ujian Udah. 18 atas nama Gua ditambahin ya. Waktunya pun mantap. Salam ibu tuh semua. Salam ibu semua. 14 menitnya cuma 31 detik. 14 menit 31 detik. Masya Allah. Kita aja sering mendengar mau menangis ya. Iya, yang apa kayak tremor. Wah, ternyata dia latihan enggak all out. Simpan ini. Ya Allah. Ditambahinya tuh bagus. Allah. Masya Allah.